dalam tasawuf amali itu yang dipentingkan bukan pahamnya. Nah, yang dipentingkan itu amalannya. Jadi pengamalan itu yang pokok. Amalan dalam tasawuf amali itu zikir. Kita sudah berulang-ulang mengkajinya, baik dasar hukumnya, pengertiannya, kemudian manfaatnya, bahkan kita sudah talqin zikir. Nah, jangan sampai nanti apa yang sudah kita pelajari bersusah payah, ya, yang jauh datang, membuang waktu, membuang biaya, kita sudah mengkaji sedemikian rupa, tapi kita tidak amalkan. Nah, itu sangat disayangkan. Nah, jangan sampai kita hanya ngaji rutinitas, datang ngaji, tapi apa yang dikaji tidak dilaksanakan, rugi kita, Pak. Ya. Jadi yang dipentingkan dalam tasawuf amali itu zikirnya. Saya tidak tahu persis apakah Bapak Ibu ngamalkan zikir apa enggak itu. Beda. Sebab dalam tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah itu amalannya 4 macam, Pak. Yang pertama zikir jahar, itu sudah disampaikan minimal 165 selesai sholat fardu, minimal. Lebih banyak lebih bagus. Cuman kalau dalam keadaan darurat, ya misalnya karena kita kan pengajian ini memakan waktu, atau kita di perjalanan, atau kesibukan kita, sehingga kita tidak sempat zikir sebanyak 165 selesai sholat fardu, boleh kita zikir 3 kali saja dulu. Tetapi nanti sore atau malam diqadha, waktu sudah lapang. Mungkin waktu zuhurnya nanti didouble, atau waktu sudah maghrib, antara isya dengan maghrib itu kita qadha ada. Bagaimana kita merasakan itu bukan kewajiban, tapi itu kebutuhan. Nah, kalau kebutuhan itu kita selalu berusaha untuk melaksanakan. Namanya kebutuhan, sama dengan makan, Pak. Makan itu bukan kewajiban, tapi kebutuhan. Ya. Kalau baru kita lapar, kita pasti cari. Kalau orang merasakan zikir itu adalah satu kebutuhan, udah pasti dia akan laksanakan. Tapi ketika dia belum merasakan itu adalah satu kebutuhan, nah itu yang selalu terlewatkan. Itu yang pertama, zikir jahar. Yang kedua, zikir khafi. Ya, zikir khafi itu zikir yang dilaksanakan dalam hati. Ya. Nah itu nggak ada waktu, nggak ada bilangan itu. Setiap saat, setiap detakan jantung, setiap hembusan napas. Cuman pelatihannya, sesudah selesai sholat zikir jahar, nah kita zikir khafi. Itu pelatihannya. Lebih lama lebih bagus itu. Jangan sampai kita ya lewat aja kajiannya, nggak diamalkan gitu. Kalau kata orang Padang, kok siang babi masuk, kok malam babi minyak. Ya. Habis waktu kita ngaji, tapi nggak dilaksanakan. Ya. Orang kadang-kadang habis waktu, habis biaya untuk mencari amalan zikir. Itu yang saya ceritakan dulu. Ustadz Duki almarhum dari Malaysia, kata sekali sebulan ke Suryalaya itu sekeluarga.
biayanya berapa? Nggak cukup 5 juta. Nah, kita cuma datang aja ke masjid itu bisa dapat kajian, bisa talqin zikir gitu ya. Nggak keluar duit, nggak ada. Tapi lagi-lagi saya katakan, walaupun mudah mendapatkan, jangan dianggap itu barang murahan. Nah, itu barang mahal itu Bapak Ibu. Nah, itu yang ketiga, khataman minimal sekali seminggu, amaliyah khataman. Nah, itu ada panduannya dalam buku Ungkudul Juman. Dan yang keempat, manakib sekali sebulan, empat pembinaan. Itulah empat itulah amaliyah Thariqat Qadiriyah Naqsabandiyah. Tidak ada orang tasawuf yang tidak mengamalkan zikir, enggak. Ya, setiap orang tasawuf, setiap orang waliullah pasti mengamalkan zikir. Nah, jangan sampai tadi saya bilang, kok siang babi masuk, kok malam babi minyak. Ya. Waktu kita sangat singkat Bapak Ibu. Makanya selama ini saya belum masuk ke tasawuf nazari. Kenapa? Karena saya mau lihat dulu diamalkan apa tidak tasawuf amalinya. Ya, jangan sampai kita hanya berpaham saja tapi tidak diamalkan apa yang sudah kita pelajari. So, itu akan membebani kita Bapak Ibu. La yazalu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'. An umrihi fima afnahu wa an jismi fima ablahu wa an ilmihi ma 'amila bihi wa an mali min aina iktasaba wa fima anfaqa. Belum bergeser telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat hingga ditanyakan kepadanya 4 persoalan. Pertama, umur kemana kau habiskan. Yang kedua, tubuhmu kemana kau bawa. Yang ketiga, ilmu yang sudah kau pelajari, apa yang sudah kau amalkan. Dan yang ketiga, yang keempat, ya, harta kekayaanmu, dari mana kau dapat, kemana kau belanjakan. Nah, itu 4 persoalan itu akan ditanyakan nanti di dalam kubur. Nah,